Say hi, everybody. Hello. See how is she? Oke, sudah. Nah, kita mau sama-sama mulai ya. Mari sebelum kita sama-sama mulai, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih kalau siang ini kami kembali diberi kesempatan untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau melihat ke dalam hati kami masing-masing, Engkau melihat ke dalam diri kami masing-masing. Kami penuh dengan keterbatasan dan kami penuh dengan ketidakmampuan. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, berbicara, mengajar kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi berkat yang boleh mengubahkan hidup kami, dan hidup kami boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin hari semakin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pembacaan firman Tuhan dan juga apa yang akan kami dengar pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami yang mendengar, berkati kami yang menyampaikan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 13. Mau Pastor Steve juga bisa. Pastor Steve, do you want to translate a little bit? Translate. Oh, step by step. Step by step or paragraph? Paragraf. Oh, for everybody. I think Ruth needs it. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama ya. Dua Samuel pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mulai. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil di Lodebar. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, sujud dan menyembah. Kata Daud kepada Mephibosheth, jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul." Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanku ini. Engkau harus
mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanan. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. 11. Katalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuan raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 12. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya ditimpang. Ya, kita akan mulai ya. Biasanya saya kalau bikin renungan itu, saya kalau terjemahin mesti temenin sama Google Translate. Tapi soalnya ini mesti diisi-isi, jadi susah saya terjemahinnya. Pastor Steve akan coba terjemahin. Ini ada Google Translate. Let's go. Raja Saul sangat membenci Daud. Membenci ya. Sedangkan Yonatan anak Saul sangat mengasihi Daud. Yonatan tahu bahwa satu hari Daud akan menggantikan Saul menjadi raja. Jadi menggantikan yang harus diisi. Dilanjutkan. Kalau Daud jadi raja, selalu ada kemungkinan bahwa Daud akan membalas dendam untuk semua kejahatan Saul terhadap dirinya. Kemungkinan dan kemudian semua kejahatan Saul terhadap dirinya. Ya, kita tahu ya bahwa selama Raja Saul itu hidup, dia selalu membenci Daud. Sehingga Daud itu hidupnya tidak pernah tenang. Daud itu harus mengembara dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain untuk bersembunyi. Karena Saul berusaha sedapat mungkin untuk membunuh Daud. Nah, jadi kalau Daud jadi raja itu, semua takut kalau nanti Daud itu akan membalas dendam atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Nah, kita lanjutkan. Yonatan takut kalau Daud akan membalas dendam dengan memusnahkan semua keturunan Saul. Karena takut hal ini terjadi, maka sebagai teman, Yonatan minta supaya Daud berjanji. Jadi sebagai teman, Yonatan minta supaya Daud berjanji. Kalau dia jadi raja, dia tidak akan memusnahkan keturunan Saul. Ya. Jadi Daud dan Yonatan ini berteman baik sekali. Jadi waktu Daud jadi raja, Yonatan itu minta sebagai teman, dia minta supaya Daud itu berjanji, jangan sampai dia memusnahkan keturunan Saul. Ternyata Daud bukan hanya berjanji, tapi bersumpah tidak akan memusnahkan keturunan Saul. Jadi bersumpah, Daud bersumpah tidak akan memusnahkan keturunan Saul. Nah, setelah Daud jadi raja, dia ingat akan janjinya kepada Yonatan. Nah, kemudian untuk menggenapi janjinya itu dikatakan Daud itu memanggil hamba keluarga Saul dan bertanya, apakah masih ada orang dari keturunan Saul yang hidup?
Kenapa Daud bertanya? Karena di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan, Daud ingin menyatakan kasih yang dari Allah kepada orang itu karena janjinya kepada Yonatan. Jadi Daud ingin menyatakan kasih yang dari Allah kepada orang itu karena dia sudah berjanji kepada Yonatan. Ternyata masih ada seorang anak Yonatan yang bernama Mephibosheth. Ya. Nah, siapa Mephibosheth ini? Pada waktu Saul meninggal, Saul dan Yonatan ini dua-duanya mati di dalam peperangan. Nah, pada waktu Saul meninggal, ada perebutan kekuasaan di antara anak-anak Saul. Perebutan power struggle. Nah, pada waktu itu Mephibosheth itu masih sangat kecil. Nah, supaya dia tidak dibunuh, lalu dia disembunyikan oleh hamba Saul jauh dari keluarga Saul. Nah, sejak itu Mephibosheth tetap tinggal di tempat persembunyian dan terputus sama sekali dari keluarga Saul. Jadi waktu Saul meninggal, anak-anaknya itu saling berperang memperebutkan tahta. Nah, ini Mephibosheth ini masih kecil supaya dia jangan dibunuh. Dia itu kemudian diambil oleh hambanya, disembunyikan di satu pegunungan atau padang rumput. Nah, sejak itu dia hidup di dalam persembunyian. Dan dikatakan di dalam 2 Samuel 4, ya, pada waktu dia dilarikan oleh hambanya itu, ternyata Mephibosheth itu terjatuh dan sejak itu kakinya itu cacat. Karena itu tadi dikatakan di sini kakinya itu timpang, ya. Jadi Mephibosheth itu waktu disembunyikan. Tapi yang kita mau lihat di sini bahwa Mephibosheth itu disembunyikan di satu tempat di mana hubungannya dengan keluarga Saul itu terputus sama sekali. Jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam keluarga Saul. Dia tuh hubungannya sudah putus. Persembunyian. Ya, hubungannya dengan keluarga Saul itu terputus sama sekali. Dia tinggal di tempat yang jauh dan tidak pernah ada hubungan dengan keluarga Saul. Nah, kita lanjutkan. Daud menyuruh memanggil Mephibosheth dan kemudian memberikan semua harta milik Saul. Lalu hamba-hambanya harus mengerjakan semua tanah dan ladang milik Saul, dan hasilnya adalah untuk Mephibosheth karena dia itu adalah ahli warisnya. Ya, karena Mephibosheth itu cacat, hamba-hambanya itu harus mengerjakan semua ladang milik Saul, dan segala hasil dari ladang itu adalah miliknya Mephibosheth. Nah, Mephibosheth mendapatkan, di sini kita lihat Mephibosheth itu mendapatkan warisan. Yaitu semua milik Saul sekarang menjadi miliknya. Nah, di samping itu Mephibosheth juga diberi hak di dalam keluarga Daud, yaitu dia boleh makan semeja dengan Daud seumur hidupnya. Ya, seumur hidupnya. Nah, kalau kita berhenti di sini ya, dan kita membayangkan Mephibosheth ya. Kalau kita bayangkan Mephibosheth itu sebetulnya anak raja, punya segala sesuatu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia itu disembunyikan. Dia itu terputus sama sekali dari keluarga Saul, dia tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang mendadak dia dipanggil oleh Daud. Dipanggil, terus dia dikasih warisan. Dia kasih warisan, semua warisannya Saul jatuh ke Mephibosheth. Nah, bukan hanya warisan aja, malah dia juga dikatakan dia itu sekarang boleh makan sehidangan dengan Daud. Artinya dia itu dikasih posisi, dia itu dikasih kedudukan sebagai keluarga Daud, at least sebagai anak-anak Daud.
Jadi di sini kalau kita lanjutkan, di sini kita melihat dua hal yang dilakukan oleh Daud, yaitu membuat Mephibosheth menjadi ahli waris. Ahli waris itu isinya ahli waris kekayaan Saul, dan memberikan kedudukan sebagai anggota keluarga Daud. Dan di sini kita melihat bahwa Mephibosheth itu merasa tidak layak. Dia malah mengatakan dirinya itu, siapakah aku ini, anjing mati dan sebagainya. Jadi Mephibosheth itu benar-benar merasa tidak layak mendapat satu warisan dan juga mendapatkan kedudukan. Dan Mephibosheth itu merasa tidak pernah berbuat suatu kebaikan isi yang layak untuk menerima kasih Daud, kebaikan. Tindakan Daud terhadap Mephibosheth ternyata semata-mata keluar dari hati yang tulus dan hati yang mengasihi Yonatan, dan bukan karena jasa-jasa Mephibosheth. Jadi hati yang tulus dan hati yang mengasihi Yonatan. Dan ini adalah tindakan anugerah. Tindakan anugerah. Jadi apa yang Mephibosheth dapatkan bukan karena jasa dia, bukan karena kebaikan dia, tapi semata-mata karena Daud yang mau menyatakan kasihnya, dan ini adalah anugerah. Nah, sekarang kalau kita terapkan apa yang dilakukan Daud di dalam terhadap Mephibosheth ini, ternyata apa yang Daud lakukan terhadap Mephibosheth adalah gambaran dari apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ya. Kalau kita pikir-pikir kehidupan kita ya, karena dosa, hidup kita ini sebetulnya terputus dari Tuhan. Dan kita kehilangan hak kita sebagai ahli waris kerajaan surga itu karena dosa. Tapi karena kasihnya kepada manusia melalui iman kepada Yesus, kita lalu menjadi ahli waris kerajaan surga dan mendapat kedudukan sebagai anak Allah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mephibosheth itu, itulah yang Yesus lakukan buat kita. Ya. Sebagai orang berdosa, kita kemudian diangkat dan kita menjadi ahli waris, dan sekarang kita semua adalah anak-anak Allah. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab kita bisa isi sekalian ya. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ya, jadi Efesus 2 ayat yang ke-8 itu mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan hasil usaha kita tapi pemberian Allah. Ini persis seperti yang Daud lakukan terhadap Mephibosheth. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu keadaan kita ya, bahwa kita ini diselamatkan, kita diberi kedudukan sebagai ahli waris, dan kita juga mendapat kedudukan sebagai anak Allah. Sekarang apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai kesimpulan? Sekarang setelah kita dibenarkan oleh iman dan mendapat kasih karunia Tuhan, biarlah kita juga belajar seperti Daud. Ya. Kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu melakukan tindakan-tindakan kasih, bukan hanya asal menolong atau mengasihi, tetapi keluar dari hati yang tulus yang mengasihi Tuhan dan sesama kita. Biarlah apa yang kasih Tuhan yang telah kita alami, karena kasih karunia
Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ya, biarlah sekarang kita tahu bahwa Tuhan ingin hidup kita jadi berkat. Dan biar tindakan kasih yang kita lakukan itu biar juga keluar dari hati kita yang tulus, yang mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah, kita tutup dengan ayat Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya 42 ayat 6. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Aku ini Tuhan. Sudah dapat ya? Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan kananmu, telah membentuk engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, di sini ayat ini menunjukkan ya bahwa Tuhan sudah memanggil kita semua. Kita semua telah mendapat diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan kita seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang tangan kita, dia membentuk kita ya. Kalau kita mau terus setia, dia akan membentuk kita menjadi perjanjian untuk apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, itulah seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu penyelamatan berkat yang telah kita terima. Biarlah kita juga gunakan untuk kita menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama kita. Sekian, amin.